Sekarang kita buka yang ditutup dengan kandi karung, tapi di bawahnya pakai plastik. Nih teman-teman, akarnya ini sampai ke sini nih. Akar sampai ke atas plastik, akar kemukusnya. Dan di bawahnya sama sekali tidak ada rumputnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KJ Channel, sahabat tani kemukus dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan merespon komenan teman kita, saudara kita. Ini komenannya teman-teman. Sebaiknya karung itu diletakkan di atas batu biar lebih aman dari kemungkinan BPB, busuk pangkal atau batang. Oke, akan saya respon komenan ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham teman-teman. Namun izinkan saya meluruskan komenan teman saya ini. Batu adalah benda mati. Walaupun dibiarkan begitu saja di kondisi apapun, dia tidak akan busuk dalam waktu yang pendek. Terkecuali dibakar dalam suhu yang khusus, dia akan rapuh tetapi tidak busuk teman-teman. Tapi tetap saya ucapkan terima kasih atas saran dari beliau, walaupun bagi saya sangat tidak masuk akal dan saya ambil sisi positifnya saja. Dalam belajar di media sosial, khususnya di YouTube, kalau teman-teman semua mengikuti salah satu channel, saran saya untuk belajar apa yang sedang dipelajari, sebaiknya teman-teman dalam menonton video yang teman-teman ikuti itu tonton sampai selesai. Karena lain kreator akan lain pula dengan penyampaiannya. Hal itu berkaitan dengan SDM ataupun kemampuan kita kreator itu dalam penyampaiannya, atau mempunyai ciri khas sendiri untuk menyampaikan di dalam video tersebut. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya membuat konten adalah mempunyai tujuan utama untuk dokumentasi saya yang saya siapkan untuk anak cucu saya bila suatu saat nanti anak atau cucu saya membutuhkannya di dalam berbudidaya kemukus. Nah, dalam trik saya menutup pangkal kemukus menggunakan karung bekas atau kerpal bekas adalah untuk mengurangi benda-benda bekas supaya tidak menumpuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mengurangi tumbuhnya gulma di area yang sudah ditutup dengan karung bekas atau kerpal bekas. Ternyata teman-teman, setelah saya uji coba, kegunaan karung bekas atau kerpal bekas juga berdampak positif bagi tumbuh kembangnya tanaman kemukus. Nanti akan saya contohkan beberapa tanaman kemukus yang sembuh dari kena BPB. Sekarang sudah hampir pulih tanaman tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, setelah beberapa bulan saya uji coba dengan menutup pangkal kemukus, ternyata cara saya ini mendapat perhatian khusus dari senior budidaya kemukus, yaitu beliau Bapak Madrohim. Sekali lagi dari beliau Bapak Madrohim. Pasti petani kemukus sudah tidak asing dengan nama beliau. Dan ini uploadan beliau di grup Facebook saya, yaitu grup Facebook Budidaya Kemukus Alami. Cuman cara beliau lebih keren, lebih kekinian. Kalau saya pribadi di tanaman kemukus itu benar-benar cara alami. Walaupun saya memupuk itu cuman pakai kotoran hewan, yaitu kotoran kambing yang sudah dingin. Kalau beliau lebih keren. Ini videonya teman-teman. Mencoba hal baru, penutupan daerah perakaran dengan merusak, dimana sebelum saya tutup itu di dalamnya sudah saya isi dengan media atau saya tebar begitu banyak nasi, molase, akar bambu, akar kelapa, arang kayu. Semuanya itu kita cacah-cacah, terus
siram air gula dan molase. Kemudian tebar di paling awal sebelum penimbunan. Hal itu membantu ya, mungkin membantu dari rizoma yang ada di perakaran tersebut mungkin akan berkembang dengan molase dan gula, air gula tadi ya sebagai makanannya. Kemudian nanti di dalam diharapkan bisa berkembang. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan plastik ini sendiri ini berfungsi ya, kalau yang UV selain memantulkan cahaya dari bawah agar mengenai stomata. Nah, ini ketika terjadi tetesan air hujan, dia pergi ke daerah parit. Nah, parit kemudian langsung pergi. Jadi tidak semuanya meresap. Itu perhitungan saya seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat akun FB berinisial Kemukus. Nah, itu saya melihat terinspirasi dari beliau itu, terus saya hitung-hitung kok masuk akal gitu. Nah, akhirnya saya coba. Begitu ulasan senior kita, senior pembudidaya tanaman kemukus. Dan cara-cara beliau sangat bagus, sangat keren, patut kita tiru, patut kita contoh. Kalau saya pribadi merawat tanaman kemukus itu secara alami, walaupun saya memupuk itu hanya memakai kotoran kambing. Dan begini hasilnya, ini tanaman baru belajar berbuah. Yuk teman-teman, kita lihat tanaman kemukus saya yang sembuh dari serangan BPB, busuk pangkal atau batang. Nah, ini sahabatku, ini adalah karung bekas yang saya gunakan untuk menutup pangkal tanaman kemukus. Nah, ini karung ini tujuannya adalah untuk supaya bagian dalam yang saya tutup itu tidak tumbuh karena kondisinya gelap. Akan tetapi di bawah karung ini adalah plastik biasa. Dan ini rumput yang belum nggak bersih dalam mencabut kemarin. Ini yang terbaru. Dan ini perlu teman-teman simak kalau menonton video dari kreator yang teman-teman ikuti adalah begini. Jangan tonton setengah-setengah sehingga tidak konkret, tidak persis seperti yang kreator contohkan. Nah, itu membuat gagal paham di kitanya para penonton. Ini kan bagian bawah plastik biasa. Lah kalau plastik biasa ini kalau tidak didobel dengan karung bekas, ini tetap akan tumbuh gulmanya di bawah plastik ini karena sinar matahari bisa masuk tembus ke tanah. Ini yang terbaru. Nah, ini yang lama teman-teman. Ini di bawah tetap saja tumbuh. Tuh. Jadi rumput yang di bawah plastik tetap tumbuh, walaupun tidak banyak akan tetapi berpotensi tumbuh rumput kecil-kecil semacam ini. Dan ini lama-lama juga akan besar. Sekarang kita buka yang ditutup dengan kandi karung, tapi di bawahnya pakai plastik. Ini teman-teman, akarnya ini sampai ke sini nih. Akar sampai ke atas plastik, akar kemukusnya. Dan di bawahnya sama sekali tidak ada rumputnya teman-teman. Jadi kegunaan karung ini adalah untuk melapisi plastik biasa, bukan mulsa, untuk membuat gelap di daerah atau di bawah plastik penutup yang memakai plastik biasa. Kalau ini yang tidak ditutup dengan kandi, di bawahnya tumbuh gulma kecil-kecil. Ini yang plastik biasa yang ditutup dengan kandi, dan akarnya banyak sekali dan membuat tanaman kemukus semakin subur.
Nih teman-teman, buahnya juga yang di sana juga semakin subur. Ini salah satu tanaman kemukus yang sudah hampir mati karena daunnya sudah menguning semuanya. Kemarin dulu ini sudah pernah diupayakan, sudah pernah saya videokan, sudah sembuh. Akan tetapi di pangkalnya di sana itu terkena penyakit bendol, kalau di Alba, kalau bahasa sini namanya bendol. Sayang di sini nggak ada contohnya bendol itu. Ya pokoknya semacam apa ya, virus apa bagaimana itu yang membuat benjolan di batang albasia dan lama kelamaan juga akan mati. Nah ini dulu sudah hampir pulih, sudah sembuh, tinggal memulihkan. Lah di pangkalnya sana terkena bendol, akan saya tunjukkan, tapi ini sudah sembuh. Ini daun sudah hijau begitu, sudah tinggal memulihkan lagi. Terus yang disalurkan ke sini, ini batangnya, ini batang dari sana. Ini asalnya solor ke sini, terus di situ saya pendam sekalian daerah situ, terus merambat ke sini, kesininya sudah baik, sudah mantap. Akan saya lihat pangkalnya yang pohon itu. Nah ini teman-teman, pangkalnya persis, ini akarnya, akar barunya sudah pada tumbuh lagi baik, di dalamnya juga sudah pada tumbuh. Ini akar baru, ini pangkal yang terkena bendol dulu, dan akar ini tinggal satu akar. Ini bekas yang terkena bendol, ini akar yang kesana sudah busuk. Nih sudah busuk, ini tinggal satu akar. Ini akar yang sehat, saya tutup pakai plastik. Dan di sini akibat ditutup dengan plastik, akar pada muncul yang baru. Ini teman-teman akarnya. Yang lebih baik lagi, yang menggembirakan lagi, di sini sudah tumbuh tunas sulur yang sehat. Ini kalau tanaman mati ya nggak mungkin keluar sulur teman-teman, nggak mungkin. Nah ini berarti pertanda sudah tinggal memulihkan kondisi yang di atas sana. Itu daun sudah menguning semuanya tadinya, sekarang sudah hijau, tinggal memulihkan. Terus di sini juga sudah tumbuh tunas baru lagi dari batangnya. Oke, satu lagi akan saya contohkan. Itu di depan sana adalah tanaman kemukus yang beberapa bulan saya potong batangnya karena bagian pangkal batang kemukus itu busuk. Yuk kita lihat. Ini teman-teman, ini adalah batang yang dipotong beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Di sini sudah keluar sulur-sulur baru lagi. Kalau yang ini, yang bekas dipotong ini tumbuh sulur lagi, nggak mati. Padahal ini batangnya sudah segede jari kelingking dulunya. Ini sulur yang tumbuh, terus saya rambatkan ke sini, sudah segitu. Yuk kita lihat pangkalnya. Nah ini sebenarnya pangkal kemukus sudah saya tutup dengan mulsa,
Akan tetapi dulu saat nutup terlalu kelebaran, jadi saya double dengan kandi atau karung bekas. Saya lihat akarnya. Nah ini teman-teman, ini batang kemukus yang dulu dipotong sambungannya dengan yang ini dulu melingkar ke sana, dan di video terdahulu juga ada proses pemotongan ini. Dulu saat dipotong hanya ada akar ini, akar susulan dari atas, karena dulu saat saya nanam ini adalah tanaman yang dari bibit solor cacing. Makanya di saat bagian pangkal sini busuk, akar ini menolong untuk hal-hal yang tidak kita inginkan seperti busuk batang. Dan dengan akar ini sekarang teman-teman saksikan, dilihat akar semakin tumbuh banyak dan di atasnya sudah hampir pulih seperti sedia kala, dan kebetulan di atas sana juga sedang berbuah. Dan di sini solor sudah tumbuh, terus di solor ini juga sudah tumbuh yang sambungannya ke sini, ini rambatannya. Jadi kalau tanaman kemukus mati itu nggak mungkin tumbuh sulur baru, nggak mungkin itu. Dan ternyata di sini setelah ditutup pakai mulsa dan karung, di sini perkembangan akarnya semakin subur karena tanah di sekitaran pangkal tanaman kemukus itu kelembabannya terjaga, kebasahannya tidak over, juga tidak kering. Ini dulu kan penutupnya terlalu lebar dalam menutup pakai mulsa, sehingga saya double dengan karung, saya pepetkan begini, dan posisinya seperti itu, ketutup, dan di atasnya sudah jos. Tanaman ini yang ditutup pakai kerpal ini adalah lahan yang miring, akan tetapi kandungan airnya sangat luar biasa. Ini tanaman ini dulu sudah menguning semuanya daunnya, bahkan di situ masih ada sisa-sisa, itu sudah sembuh. Di atas sudah keluar tunas-tunas baru yang baik di sana. Ini sudah sembuh, ini sudah layu semuanya. Orang yang lewat sini, ini kan jalanan, jadi siapapun yang lewat sini sudah memvonis tanaman ini mati. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, tanaman ini bahkan sembuh teman-teman. Barangkali teman-teman kok kebingungan dalam memupuk setelah dipakai mulsa. Saya memupuknya cuman begini teman-teman, cuman begini di sela-sela ini mulsa. Lah begitu teman-teman cara saya menutup pangkal tanaman kemukus untuk menghindari BPB yang selama ini sangat menakutkan bagi teman-teman semuanya, juga saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.